Tes. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam kepada kalian semua. Sudah malam belum ya? Sudah ya, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat menjelang malam ya. Ya, kita bertemu lagi dalam acara yang sama, acara Sang Debaters. Ya, ini kawan. Kawan-kawan, besok rencana saya mulai live dari rumah anak terang. Kenapa demikian? Karena ya kalau siang ini anak saya lagi saya antar tadi main-main ke mall ya. Jadi saya masih bisa live. Nanti kalau udah datang di sini enak kawan. Muncul-muncul dia nanti di TV kan. Ya jadi bahan eksploitasi katanya. Sudah itu nanti kalau diancam-ancam orang, diculik-culik orang kan bahaya kawan-kawannya. Karena isi kepala mereka kita tahu kotoran. Namanya kotoran apapun diperlakukan. Nah, kawan-kawan sekarang saya melihat sebuah video. Saya mendengar video si Kipli ini lucu kali, geli sekali ya. Dibilang judulnya, kata siapa Raja Damai itu Yesus? Bukan, tetapi Rasulullah SAW lah Raja Damai itu. Ya, kawan-kawan, apa kalian percaya Yesus bukan Raja Damai? Ingat, dia bicara Yesus, maka saya punya hak untuk mengomentari. Dia bicara Kristen, saya punya hak untuk mengomentari. Undang-undang ITE barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak, saya punya hak. Karena dia sudah nyebut Yesus. Dan dia mengatakan bukan Yesus Raja Damai, tapi Muhammad. Kita akan ulas apakah benar Muhammad Raja Damai atau siapa. Ya kawan-kawannya, sebentar. Saya ambilkan dulu Raja Damai. Di dalam bahasa Arab, Raja Damai ini apa sih artinya? Nah, ntar ya. Raja Damai. Apakah dia mau mengatakan Islam artinya damai? Maka dia Raja Islam. Apa begitu kawan? Saya nggak tahu ya. Apakah yang dia maksud begitu atau bagaimana? Saya kurang paham apa maksudnya si Kipli ini. Nah, kita lihat kawan bahwa apakah benar Muhammad itu Raja Damai? Sekarang sekarang saya buka dulu dengan bahasa sederhana. Selama Yesus hidup atau selama Yesus di dunia, apakah Yesus pernah berperang? Jawabnya tidak. Apakah pernah Yesus memukul seseorang? Jawabnya tidak. Apakah pernah Yesus mematikan seseorang? Jawabnya tidak. Apakah Yesus pernah menyetubuhi anak kecil yang mana itu menyakitkan? Juga tidak. Apakah Yesus pernah melaga-laga orang? Jawabnya tidak. Itu semua tidak akan kalian temukan di dalam Yesus kawan. Jadi Raja Damai sesungguhnya damai itu kawan. Apabila dia datang tidak membawa huru-hara, tidak pernah berperang, tidak pernah ini, itu dan segala macam. Dan dia bisa mendamaikan semua orang. Dengan satu kata, apa itu? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu artinya perdamaian. Perdamaian itu ampuni mereka. Saya belum pernah dengar di dalam Al-Quran terucap kalimat dari Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman misalnya, hai Muhammad ampunilah musuh-musuhmu. Nggak ada itu. Dan Nabi Muhammad tidak ada berkata seperti itu. Ya Allah SWT ampunilah orang-orang kafir itu. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak akan pernah kalian dengar itu. Tetapi kalau di hadis, hadis itu adalah karangan manusia. Ya, tapi yang dijadikan sebuah kitab yang mereka imani juga. Kalau saya bilang apakah hadis itu kitab suci, hadis yang sahih, hadis yang apa satu lagi ya, yang mendekati firman Tuhan kan ya. Bagi saya itu semua kitab suci. Kalau nggak suci kok dipercaya? Masa kalian mempercayai sebuah kitab yang nggak suci? Ya kawan-kawan. Tetapi ingat hadis ditulis belakangan. Berapa ratus tahun kemudian datanglah hadis, bahkan sampai ribuan tahun masih ada hadis-hadis muncul. Kita nggak tahu dari mana itu jalan pikirannya, jalan ceritanya. Ya kawan-kawan ya. Kita dengar dulu uraian si Julius pula. Wah, 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 wah. Kawan-kawan, sebentar lagi mungkin si Julius memfitnah saya ya. Karena dia sudah mengirim seorang wanita. Kulihat sakit jiwanya orang ini semua kawan. Wanita itu mengaku dia tidak suka sama si Julius. Ya. Kemudian dia mulai menjelek-jelekkan si Julius.
Tujuannya aku tahu, supaya apa? Supaya aku bisa terjebak sama dia. Dan bahkan yang kulihat itu kawan di peredarannya, dikasihlah foto-foto cewek dari Rusia. Si Julius sendiri yang bilang, "Kamu jangan bodoh," katanya sama aku, "itu cewek dari Rusia. Dia mengaku cewek Mesir, bukan cewek Mesir," katanya kan. Dan terbukti kawan, aku kan hati-hati. Maka aku melakukan yang namanya standar. Aku meminta dia supaya nampak wajah, PC. Itu standar biasa. Sudah banyak orang ku minta PC, orang yang minta sama aku apa misalnya bantuan, aku curiga orang ini benar apa enggak, katanya istrinya suaminya sakit, anaknya sakit, wanita. Tolong PC. PC tunjukkan mana yang sakit, tunjukkan. Nah, aku paksa-paksa perempuan ini udah berapa bulan tak mau kawan, tapi dia selalu menjelekkan Julius dan ya betul kemarin akhirnya dia PC tapi langsung mati. Nggak tahu mukanya kayak hantu entah kayak apa kawan. Hanya nampak gini kan aku begini langsung mati. Jadi aku curiga. Pas untung si Julius memberitahukan bahwa wanita ini sudah men-screenshot pembicaraan itu dan dikirim ke si Julius ya. Ya aku sudah tahu. Untung kau beritahukan Julius. Akhirnya aku tahu bahwa memang kalian ini kumpulan orang-orang sakit jiwa aku bilang. Dia mengadu-ngadu ke si Luga, melaga-laga si Luga, melaga-laga HMC dan si HMC meneror dia katanya. Maka di WA-nya aku diteror terus sama si Julius. Meskipun aku Islam, aku nggak suka dengan cara dia katanya. Tapi di satu sisi, di laganya juga aku sama si Julius kawan. Inilah kelompok-kelompok orang-orang yang harus berbahaya. Hati-hati kawan ya. Jangan tergiur dengan sesuatu hal. Memang betul kemarin saya bilang, dia bilang kan dia alasannya tidak mau PC, ya kamu kan domba katanya. Domba kan tidak boleh, lucu juga ya dibilangnya aku domba ya. Loh saya memangnya mau ngapain dengan kamu? Saya bilang, "Saya hanya mau melihat wajahmu benar apa tidak. Saya harus hati-hati," saya bilang kan. Takutnya kawan, saya tunjukkan wajah saya ini kan udah nampak, ada pasaran. Di mana saya hadir, di situ mereka jerat ya. Bahkan dibilang, "Datanglah ke Jakarta biar kutunjukkan wajah." "Enggak," aku bilang, "harus sekarang. Kalau enggak mau sudah, enggak usah," aku bilang kan. Karena aku khawatir kawan, aku dapat membaca ciri-ciri orang kalau sudah mulai ini dan itu berbahaya kawan. Maka mintalah PC biar kita lihat wajahnya, ya. Dan itulah yang terjadi. Sekarang mereka mulai mau goreng-goreng. Enggak bisa. Enggak ada yang spesial kok di dalam pembicaraan itu ya. Oke, lanjut kawan. Sekarang saya bukakan ini, ya. Ini mengenai si Kipli. Saya buka dulu dari aduh menit ke berapa tadi ya? Ini lucu-lucuan aja kawan ya, bicaranya tentang Roh Kudus, tentang apa ini? Ini. Sebentar dari sini dulu. Sementara anak tunggal yang menduduki kedudukan tertinggi di dalam perspektif pemahaman Yudaism. Bahkan untuk mendapatkan warisan pun anak tunggal itu anak pertama meski dari istri yang tidak dicintai. Nah, dia mau menjelaskan mengenai putar dulu ya, Ismail kawan, Ismail tunggu ya. Isi kepalanya kotoran, bahkan di Al-Quran pun tidak ada bahwa anak tunggal itu dikatakan Ismail, enggak ada itu kawan, tunggu ya. Sebentar, dan anak perjanjian juga bukan Ismail kok. Lihat saja di Al-Quran setelah Ishak dewasa, mana ada Allah bersama Ismail. Buta terhadap pengajaran yang datang dari gereja. Saya ingin mengatakan begini bahwa everyone loves spreadsheets. Actually, everyone, tunggu ya, lewatkan dulu ini kawan, sabar. Nah ini. Di dalam Kejadian 17 nomor 18 19, Kejadian 21 nomor 9 sampai 12, Kejadian 28 dan seterusnya. Tidak ada satupun data yang menuliskan bahwa perjanjian tentang kenabian itu hanya datang dari Bani Yakub, Bani Israel. Nah, itu enggak ada. Dia mengatakan perjanjian tentang kenabian itu datang hanya dari Bani Yakub, Bani Israel, itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Inilah kalau isi kepala sudah tidak waras. Sudah jelas-jelas karena akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya itu sebuah garis kawan. Garis keturunan yang mana orang inilah warisan-warisan yang memiliki Tuhannya. Tuhan orang Israel itu. Dia nggak paham itu kawan. Bahkan di Al-Quran pun tidak ada ucapan. Akulah Allah bahwa dari garis keturunan Ibrahim, Ismail, Nebayot atau Kedar akan muncul nabi-nabi. Tidak ada.
Yang ada itu juga sama Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Kamilah pewaris kenabian. Itu ucapannya kawan. Lah lantas Ismail bagaimana? Ismail ini kawan, kalau kalian lihat di Al-Quran, dia ini seolah-olah tidak punya keturunan. Dia ini seolah-olah disatukan dengan si Ishak. Kenapa? Kalau memang benar Ismail anak kesulungan, maka harusnya Ismail lah Ishaknya tak ikut. Ibrahim, Ismail, baru keturunan Ismail. Itu yang benar. Tidak pernah kalian lihat ada dua nabi ya, yang mereka bukan kakak kandung. Dalam artian tiri lah itu ya. Bisa menjadi dua nabi yang sama dan hanya berlanjut kepada garis keturunan si Ishak. Oh, kalian mau bilang, itu buktinya Harun dan Musa. Harun dan Musa sama garisnya dari Lewi. Pahami itu kawan? Maka mereka dari garis keturunan Nabi. Ya, Harun dan Musa itu sama-sama Nabi. Keturunan Harun juga Lewi. Itu nabi-nabi juga. Keturunan Musa juga demikian. Lewi kawan. Sekarang Ismail dan Isa. Kenapa tidak ada keturunan dari si Ismail di dalam Al-Quran? Kalian gunduli kepala saya ini sampai botak. Takkan kalian temukan seorang nabi dari keturunan Ismail. Dan tidak ada di kalimat di situ bahwa si Allah itu hidup di antara keturunan Ismail. Enggak ada kawan. Enggak ada. Cuman ujuk-ujuk pada akhirnya datanglah Nabi Muhammad. Maka mengaku-ngakulah mereka itu keturunan Ismail. Tetapi ketika diminta sama Verbum Veritatis, ya buktikan bahwa silsilah Nabi Muhammad itu jelas. Si Manahem Ali sampai detik ini tak bisa menjawab kawan. Tidak ada guna keilmuan dia, profesor, doktor, hantu belaui berjejer, tidak ada guna. Wah itu masab dan nasib katanya dulu, ingat aku ya. Gak ada kawan, tidak ada guna. Lantas si Kipli kok berani mengatakan bahwa Yesus bukan Raja Damai. Raja Damai itu adalah Nabi Muhammad. Dasarnya dari mana? Wah, artinya Islam itu adalah damai. Berarti Nabi Muhammad Raja Islam. Baru tahu saya. Islam punya raja. Nggak ada itu kawan. Ucapan si Zulkifli ini nggak jelas ya. Sekarang kita lanjutkan lagi kawan. Ini hebatnya Kipli. Diajaknya orang diskusi. Tapi dia yang paling banyak bicara kawan. Pak Martin yang diajak dia. Pak Martin mau saja. Kalau saya nggak mau. Nah ini lihat. Ada. Tetapi si Kipli takut bicara sama saya kawan. Kalau diskusi ayo kita main aturan waktu. Nggak berani dia kawan. Karena keinginan dia orang inilah pengatur di situ ya, adminnya. Maka dia suka-suka hatinya bicara. Sementara saya nggak bisa suka hati bicara. Pasti mereka batasi. Itulah kehebatan si Kipli. Dia tidak berani keluar dari kandangnya. Kalau keluar dari kandangnya langsung lari dia tuh. Pura-pura dibilang aku di kick. Entah siapa yang kick. Gak ada. Lanjut. Ishak dianggap sebagai anak perjanjian. Bukan sebagai anak tunggal. Nah, Ishak dianggap sebagai anak perjanjian. Bukan sebagai anak tunggal. Dia tidak mengerti kawan. Apa artinya istri yang sah di mata Tuhan. Dan apa artinya istri yang sah di mata manusia. Di mata Tuhan istri sah dari si Abraham adalah si Sarah. Di mata manusia istri sah daripada si Abraham adalah si Sarah, si Hagar dan Ketura. 3 ini. Itu di mata manusia kawan. Sekarang yang berfirman siapa? Manusia atau Tuhan? Ini yang gak dipahami si Kipli. Bahkan di Quran pun tidak ada disebutkan siapa keturunan si Ibrahim. Dari garisnya si Ketura. Gak ada Ketura, tidak dikenal Ketura kawan. Bahkan saya curiga. Dibuat seolah-olah Ishak dan Ismail ini adalah kembar. Saya pikir begitu. Karena ada di dalam ayatnya itu bahwa Ismail itu juga nenek moyang daripada bangsa Israel. Sejak kapan Ismail nenek moyang bangsa Israel? Enggak ada itu kawan. Ya, selalu disandingkan Ismail, Ishak. Kenapa disandingkan kawan? Ketika kita tanya siapa yang dibawa untuk dikorbankan, yang enggak jadi itu ya. Mereka bilang Ismail, mana ayatnya? Enggak ada. Yang ada apa? Polemikus. Katanya kan ini seolah-olah begini bogono. Enggak tahu apa-apalah. Lanjut kawan lagi. Ishak itu anak perjanjian. Kenapa dikatakan anak perjanjian? Karena dia yang dijanjikan
untuk dihamilkan. Ketika Abraham memiliki istri yang tidak hamil-hamil alias mandul. Dijanjikan untuk dilahirkan. Sebagai anak yang dijanjikan. Berarti Ishak anak perjanjian. Bukan anak tunggal. Sementara anak tunggal yang menduduki kedudukan tertinggi di dalam perspektif pemahaman Yudaism. Bahkan untuk mendapatkan... Nah, dia sudah mengungkit-ungkit namanya Yudaism. Sok perasaan tahu aja dia. Tetapi kawan-kawan, ya begitulah. Mereka ini hanya karangan bebas, terus dia sudah mulai merasa hebat ya. Ya inilah si Julius dengan gayanya kawan-kawannya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya kita tunggu saja ya. Aduh. Ya kita lanjutkan kawan apa tanggapan si Kipli ini. Warisan pun anak tunggal itu anak pertama meski dari istri yang tidak dicintai. Dia memperoleh 2 kali lipat daripada anak dari istri yang sah. Itu pengajaran. Nah, Dan si Kipli ini tidak tahu, dia bilang itu pengajaran. Dia tidak pernah bagaimana lihat struktur di kerajaan. Di kerajaan itu kawan, permaisuri dan raja itulah anaknya yang sah. Tetapi kalau permaisuri tidak punya anak lagi, baru diambil dari selir. Paham ya kawan-kawan? Kecuali si raja berkehendak lain. Diambilnya dari selir-selirnya untuk menduduki tahta kerajaan. Karena dia benci lagi. Alasannya adalah benci kepada si permaisuri. Dia nggak paham itu kan. Misalnya si permaisuri punya 1 anak laki-laki. Gundiknya punya anak 100. Tetap dibilang anak tunggal dari raja ini adalah yang keturunan dari permaisuri dan raja. Si Julius si Kipli nggak paham itu kawan. Nggak paham. Maka dia mengatakan, oh itu bukan anak tunggal, ada 100 lagi anaknya. Putra mahkota hanya 1. Nggak bisa putra mahkota 2. Maka dikatakanlah itu anak tunggal, pewaris tunggal kerajaan. Tidak ada pewaris tunggal kerajaan itu 3 atau 4. Berkelahi nanti mereka kawan. Rebutan kekuasaan. Itu yang nggak dipahami si Kipli. Kenapa dia nggak paham? Karena isi kepalanya hanya kotoran. Kalau diskusi tak pernah nampak wajah, diambilnya ayat terus diurai-uraikannya. Panjang lebar dikiranya mantap. Ya dia berada di lingkungan kaum begoders. Orang-orang bodoh dan orang-orang tolol. Maka ucapannya dianggap sebagai maha guru. Padahal dia tidak pernah merujuk kepada sebuah cerita kerajaan. Di mana putra mahkota tidak boleh 2, hanya 1. Itulah sebabnya dibilang calon tunggal. Wah nggak bisa calon tunggal. Anak raja itu ada 100 laki-laki semua. Tetap 1 dibuat calon tunggal. Kalau kalian nonton film Dinasti Ming, Dinasti Puyi, atau film-film Cina kawan. Tidak ada putra mahkota 2. Itulah kalau dibuat 2 pasti akan perang. Saling berebut kekuasaan kawan. Ini yang nggak dipahami oleh Kipli. Ya, kita lanjutkan lagi kawan. itu adalah data. Jadi kita nggak bisa kemudian mengada-ngada tentang ini. Kemudian berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau Bapak mengatakan Bapak geli, tertawa, menertawakan tentang Roh Kudus yang adalah Jibril. 1400 tahun silam, Pak. Roh Kudus itu sudah diterangkan oleh Al-Quran. Nah, dia mengatakan mengenai Roh Kudus. 1400 tahun yang silam, Roh Kudus itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran katanya. Ya, kalian tidak boleh membantah. Karena Roh Kudus yang diimani orang Islam itu bernama Jibril. Ya karena saja, kenapa rupanya? 1400 tahun yang lalu katanya. Ya, sekarang kita lihat kawan, apa urusan dia lagi? Ini yang menggelikan kawan. Sementara hanya di tahun Indonesia merdeka Bapak mengenal Roh Kudus. Sementara hanya di tahun Indonesia merdeka lah Bapak mengenal Roh Kudus. Betul. Gak salah juga. Karena saya percaya Bapak yang diajak diskusi ini, dia lahir di tahun 1900-an. Bukan di tahun 1800-an. Dan aku percaya dia lahir setelah Indonesia merdeka. Kalau sebelum Indonesia merdeka, dia mungkin belum ada. Karena aku pikir umurnya paling 50 lah. Ya.
Si Kipli benar, kalian olah kata-katanya. Jangan kalian terperangah. Tapi itu teknik dia untuk menaikkan emosi lawannya, menaikkan tensi. Ya begitu kawan. Kalau saya nggak terpengaruh, ya memang iya. Tapi kalau ditanya si Kipli, kapan kau mengenal Roh Kudus? Ya dia juga mengenal Roh Kudus tahun berapa si Kipli lahir? Tahun 1980. Kau mengenal Roh Kudus baru tahun 1990 bilang. Setelah dia agak dewasa. Apa rupanya? Ada yang salah? Nggak ada. Inilah teknik-teknik si Kipli untuk memancing emosi lawan, membuyarkan pikiran lawan. Kalau saya nggak terpengaruh tuh jadi saya slow. Nah selanjutnya kita dengar lagi. Al-Quran menerangkan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Nah, Al-Quran menerangkan Rohul Kudusi. Ya kan? Apa berani Al-Quran menerangkan Roh Kudus secara terperinci? Berani enggak? Bahkan Allah SWT mengatakan masalah roh itu hanya sedikit yang kubukakan kepada kalian. Paham ya? Kalau dikatakan Jibril itu adalah Rohul Kudus, berarti Jibril bukan cahaya. Beda enggak cahaya dengan roh? Inilah yang saya bilang, mereka mendefinisikan sendiri. Tapi mereka tidak paham apa beda roh dengan cahaya. Cahaya itu ini, apakah ini roh? Iblis itu jin, api. Malaikat itu cahaya, apakah cahaya roh? Atau dia mengatakan Rohul Kudus itu bukan materinya tetapi nama. Itu bisa jadi. Agama Islam tidak mengenal roh. Roh itu bagaimana nggak tahu. Buktinya apa? Iblis dibilang api. Iblis itu juga roh. Tanyalah mereka. Apakah iblis roh? Dia bilang ya, oh ya roh, api iblis itu. Kalau iblis api terbuat dari api, berarti kalian pernah nonton film Fantastic Four. Karena ada yang api itu kawan. Itulah dia iblis. Jangan nangis Bombay dong Zuma, saya punya hak karena kau sudah menyinggung-nyinggung kekristenan. Ya. Ya. Biar kalian tahu yang mana itu iblis. Beginilah kira-kira gambaran iblis. Sebentar, siapa nama manusia api itu ya? Ini nih. Sabar ya. Khusus dia lah aku cari ya. Manusia apinya itu. Manusia api. Ikodio. Inilah dia kawan. Inilah aku buka yang besar ya. Bisa nggak diperbesarnya? Sabar ya kawan-kawan ya. Inilah iblis, jin. Ini jin iblis. Hantu belau. Bentar ya. Alah. Malah nggak nampak yang mau ku cari. Dokter. Siapa namanya itu? Aku hanya tahu si Ben. Baru si ini. Aduh, ini kayak mana ini? Udahlah. Tampilkan aja. Inilah dia iblis. Iblis dari api kan. Kayak ginilah kalau kalian mau lihat iblis. Ini dia. Fantastic Four ini jadi api dia. Inilah gambaran iblis. Api. Nah, sekarang gambaran apakah ini roh? Tidak. Api bisa dilihat. Api mana yang tidak bisa dilihat? Api neraka bisa dilihat. Cuman karena dia tidak di bumi sekarang, neraka ini di mana-mana. Nah, sekarang manusia cahaya. Manusia cahaya kita cari. Cahaya. Ini. Nah, inilah wujud manusia cahaya. Seperti ini kira-kira. Mana? Cahaya dari nur. Ini cahaya. Yang mana ya cahaya? Inilah. Ini manusia cahaya seperti ini. Atau makhluk cahaya. Apakah cahaya tidak bisa dilihat? Bisa. Itu cahaya matahari kita lihat. Ini cahaya, makhluk cahaya. Itulah malaikat. Malaikat itu terbuat dari cahaya nur. Lantas roh itu yang mana? Roh itu yang tidak bisa dilihat kawan.
Mata tidak bisa melihatnya. Tapi apakah bisa kalau Tuhan berkehendak roh itu bisa dilihat? Bisa. Kan suka-suka Tuhan. Ketika dia datang, roh Tuhan datang ketika Yesus dibaptis, wujudnya seperti burung merpati. Seperti, tapi dia mungkin bercahaya juga ya. Bisa dilihat. Tapi setelah itu, kenapa orang bisa melihat malaikat? Karena malaikat itu bisa berwujud seperti manusia, kawan. Kalau dia roh nggak bisa dilihat, kawan. Nggak bisa. Hantu mana bisa kita lihat. Tapi kata orang ada yang bisa melihat mata hantuan ya. Saya nggak tahu benar apa enggak itu, kawan. Apa ada mata hantuan ya? Saya nggak tahu ya. Dia bisa melihat roh, bisa melihat hantu katanya. Entah apalah, aku nggak tahu lah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kawan. Kita lanjutkan mengenai si Kipli itu dulu ya. Ayo kita masukkan ini. Si Kipli. Nah ini. Lanjut ya. Yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. 1400 tahun silam. Roh Kudus ada di dalam kitab kami. Sementara Roh Kudus ada di kitab Anda, nanti Indonesia merdeka. Itu yang perlu Bapak pahami. Jadi siapa yang meniru siapa, siapa yang mengutik siapa, siapa yang merampok siapa. Anda menghujat Roh Kudus yang adalah Jibril. Tapi landasan pijakan Anda di dalam kitab Anda tidak ada Roh Kudus. Ngambilnya cuma dari Al-Quran. Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang Yesus terangkan tentang Roh Kudus atau Spirit, ya, yang kemudian disebut sebagai hal yang gaib. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Ya, kawan-kawan, ini ya kawan-kawan ya, ini lagi iklan, lewatkan saja, apa pula iklan-iklannya, lewati. Yang datang mengajarkan segala sesuatu kepada para nabi. Nah, dia bilang hal yang gaib mengajarkan sesuatu kepada para nabi. Cahaya tidak gaib, kawan. Api tidak gaib. Yang gaib itu betul roh. Roh nggak bisa dilihat. Jangankan dilihat, diraba pun tidak bisa. Paham kalian maksudnya? Itu kalau roh. Jadi apakah benar Jibril Rohul Kudus? Kalau menurut ajaran Islam ya benar. Berarti cahaya itu adalah roh. Karena Jibril kan malaikat. Malaikat kan nur, cahaya. Itulah definisi roh dalam diri mereka. Ya, mereka nggak ngerti definisi, kawan. Asal nyap-nyap, suara kuat, 1400 yang tahun lalu. Dikiranya lebih tua Al-Quran daripada Bible. Ya. Bible itu sudah ada, kawan. 325 kata orang itu di kanon. Siapa yang kanon? Kan orang Katolik Rom. Inilah gobloknya si Zuma. Dia mengatakan sama bapak itu, kau baru melihat itu tahun sekian katanya. Kita lihat ya. Nah ini. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Ternyata spirit ini, roh ini, makhluk gaib ini, ketika datang menurut pengajaran Yesus di dalam Yohanes 16, Roh Kudus ini, saya katakan, Roh Kudus ini akan menyampaikan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tetapi perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang diterima dari Tuhannya yang mengutusnya. Berarti Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah oknum yang sama seperti Yesus. Bedanya dia gaib. Karena dia disebut roh. Tetapi posisinya dia sama seperti Yesus. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara yang dikatakan Tuhan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang dia inginkan, itu yang terjadi. Apa yang dia mau, dia cukup katakan. Itu ya. Tuhan. Itu Tuhan. Apa yang dia mau cukup dia katakan. Mana ada Tuhanmu berbicara Zuma? Di mana dia berkata? Nggak ada. Yang benar itu Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Sekarang saya ajak kalian sesuai definisi dia. Bahwa Roh Kudus menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan. Katanya kan bahwa bukan aku yang berkata-kata tetapi Tuhan kepada Roh Kudus. Ingat ya. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu sama dengan malaikat Jibril biasa ya. Disampaikan Tuhan pesan kepada dia, dia menyampaikan kepada manusia.
Tidak seperti Yesus, kan ucapan Yesus dikatakan itu ucapan dari Tuhan karena Tuhan yang bersama dia. Saya bukakan dulu ya. Ntar ya. Ini saya bukakan dulu di Lukas itu. Ketika kabar baik itu datang ya. Nah. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Kawan, si Gabriel memperkenalkan diri. Ya, kalau Nabi Muhammad, Gabriel tidak ada memperkenalkan diri, langsung datang ujuk-ujuk cekek, kan gitu kawan. Kan itu hadis Sahih Bukhari 3. Nah, bacalah cekek, entah siapa yang cekek ini, nggak tahu dia itu malaikat atau apa. Digelarlah dia Namus sama Waraka bin Naufal ya. Sekarang kita ulang dulu sedikit ucapan si Kipli ini biar paham kalian perbedaan roh yang dia maksudnya. Dan disebut sebagai hal yang gaib yang datang mengajarkan segala sesuatu kepada para nabi. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Ternyata spirit ini, roh ini, makhluk gaib ini ketika datang menurut pengajaran Yesus di dalam Yohanes 16, Roh Kudus ini, saya katakan, Roh Kudus ini akan menyampaikan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tetapi perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang diterima dari Tuhannya yang mengutusnya. Si Kipli dengan besar mulut mengatakan bahwa Roh Kudus yang dia maksud tidak menyampaikan perkataan dari dirinya sendiri. Sama seperti Yesus. Yesus kan dia bilang, aku menyampaikan tidak dari diriku sendiri. Sama seperti yang saya bilang sang debaters, ini yang asli. Ucapan dia dari aku. Apakah benar demikian? Kita buka. Nah, ini kita buka. Nah, ini. Jikalau yang disampaikan oleh si Gabriel itu bukan berasal dari dirinya sendiri, maka ketika dia jawab, akulah Gabriel, berarti dia mau mengatakan Gabriel itu adalah Allah itu sendiri. Kan bukan dari dirinya sendiri katanya. Artinya dari Tuhan, ya kan? Tuhan yang menjadikan si Gabriel ini tempat dia bicara. Mungkin begitu maksud si Kipli kan? Yang melayani Allah, ya, yang melayani Allah. Maka sering kalian lihat di Al-Quran, banyak juga kata-kata seperti ini. Itulah yang dipakai si Kipli, standarnya untuk membaca Alkitab. Di situ ada kadang dikatakan Allah lain, ya, berapa banyak Allah. Sudah itu Allah yang kusembah katanya. Padahal Allah berfirman kepada Allah. Ada juga kayak gitu kira-kira, hampir mirip-mirip. Inilah yang dipaksakan si Kipli. Bahwa Jibril itu juga sama seperti Yesus. Berbicara tidak dari dirinya sendiri. Ketika seseorang makhluk memperkenalkan diri kawan. Itu bicaranya dari siapa? Apakah bukan dari dirinya sendiri? Ya, lanjut ya. Dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, baru kabar baik yang disampaikannya itu apa? Itu baru dari Tuhan. Paham ya kawan-kawan ya? Kita lihat lagi ini ketika Jibril bertemu dengan Yusuf. Dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota ya. Ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah artinya ini?" Kata malaikat itu, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya aku akan mengandung dan melahirkan seorang laki ya." Ini ya. Kalian nanti bisa baca selanjutnya ini. Nah, ya. Jadi di sini malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi kalau malaikat Gabriel ini adalah Roh Kudus, maka ini dirubah. Gabriel akan turun atasmu. Ya kawan-kawan ya. Mereka nggak tahu kawan. Ya kan? Seolah-olah di Al-Quran menjelaskan bahwa yang menghamili daripada si Maryam itu adalah Roh Kudus atau Gabriel. Kan lucu kawan. Ya, kan lucu, unik-unik saja si Juma ini berkata-kata ya. Wah sama begini, Roh Kudus akan turun kepadamu kata Gabriel. Berarti Gabriel akan turun kepadamu. Kan lucu kawan. Ya, engkau akan mengandung daripada Roh Kudus, engkau akan mengandung daripada Gabriel. Inilah isi kepala kalau sudah kotoran kawan ya. Sehingga nggak ada lagi yang bisa mereka sanggah-sanggah. Mereka hanya bisa memutar-mutar, menyesat-nyesatkan orang kawannya. Nah ini kawan. Oke, lanjut kawannya. Nah, kita lanjutkan dulu live-nya nih. Ya ini. Berarti
Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah oknum yang sama seperti Yesus. Ya. Dia katakan berarti Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah oknum yang sama dengan Yesus. Ya, Yesus kan Tuhan. Dia mengakui dengan bibirnya bahwa Roh Kudus sama dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan bagi kita. Kenapa dia marah-marah? Kalau dia bilang berarti Roh Kudus ini bukan Tuhan, sama seperti Muhammad, itu baru cocok. Bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Tapi kalau dia bilang Roh Kudus bukan Tuhan, sama seperti Yesus. Ya sama seperti Yesus, Yesus bagi kita Tuhan. Mana bisa dia ganggu gugat iman kita? Lucu kawan. Sama dengan kita. Masa kita bilang Tuhanmu bukan Allah SWT? Bisa enggak? Enggak bisa kawan. Tuhanmu adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad. Dan Muhammad kita bilang. Bisa enggak gitu? Pasti orang itu datang menghalalkan darah. Enggak bisa. Itu iman mereka. Jadi kalau orang Kristen dari sudut pandang orang Kristen dipandang 2 kalimat syahadat. Bisa saya katakan itu duit tunggal. Apakah bisa begitu menilainya? Enggak bisa kawan. Jadi jangan paksakan Zuma penilaian di dirimu ke diri kami. Bagi kami Yesus Tuhan, titik. Ya. Bagi kalian Muhammad itu nabi. Jangan sampai kami menilai dari sudut kami. Ketika kami dibaptis, pergilah baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami bilang tiga-tiganya itu adalah Allah Tritunggal. Kalimat yang diucapkan itu. Kami pandang dari sudut kami, maka kalimat yang kau ucapkan itu keduanya adalah Tuhan. Karena sampai salah satu, tak ada yang bisa menyembah Allah SWT. Dan Allah SWT bukanlah Tuhan bagi orang itu. Kan begitulah kalau sudut pandang kita kawan. Ada berapa Tuhan di dalam orang Islam? Kalau kita paksakan kayak isi Zuma. Jangan dipelintir kata saya, ucapan saya. Kalau kita paksakan seperti si Zuma, dia memandang Yesus dari sudut pandang dia. Kita pandang 2 kalimat syahadat dari sudut pandang kita. Ada berapa Tuhan? Ada 2. Memang bisa orang itu beriman kepada Allah SWT kalau tidak menyebut nama-nama Muhammad. Artinya Allah SWT terbelenggu dengan nama Nabi Muhammad. Itu kalau kita mau jujur-jujur dari pandang kita. Tapi apakah itu bisa kita paksakan? Tidak bisa. Bagi mereka hanya menyebut nama Allah itu tidak bisa menyembah Allah. Bagi mereka hanya menyebut nama Muhammad juga tidak bisa menyembah Allah. Jadi nama kedua itu harus disandingkan baru bisa menyebut nama Allah. Tetapi Muhammad bukan Tuhan, tetapi Nabi. Itu dari mereka. Kalau dari kita, karena dibaptis itu nama itu setara, baptislah dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya ketiganya Tuhan yang menyatu dalam ketritunggalan. Kan tidak bisa kita pandang mereka dari sudut kita kawan. Ingat ya, jangan dipelintir-pelintir ucapan saya. Lanjut. Bedanya dia goib. Karena dia disebut roh. Tetapi posisinya dia sama seperti Yesus. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu benar lagi dia. Roh Kudus itu seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengucapkan kepada dari surga sana. Yesus yang keluar dari Yesus suara itu. Kira-kira begitu kawan gampangnya. Betul juga, nggak ada masalah. Berarti betul dia tanpa sadar mengatakan Roh Kudus itu adalah Bapa di surga Tuhan. Ya. Jadi apalagi kawan yang mau dipermasalahkan dia, tidak ada masalah. Paham ya kawan-kawan ya? Lantas dia kok ngeyel-ngeyelan? Oh tidak katanya. Roh Kudus bukan Tuhan, sama seperti Yesus. Justru dia mempertegas Yesus itu adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Kok unik? Artinya Bapa di sorga yang berbicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hati kita. Kan artinya Bapa di sorga yang bicara di hati kita. Dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Dia mau mengatakan Jibril malaikat, bahwa Roh Kudus malaikat. Tidak. Jangan kau samakan Roh Kudus dengan malaikat. Nggak bisa kawan. Bagi orang Kristen. Paham ya? Lanjut dikit lagi. Sementara yang dikatakan Tuhan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang dia inginkan, itu yang terjadi. Apa yang dia mau, dia cukup katakan. Itu Tuhan. Tunggu kawan. Kawan-kawan kalian lihat apa katanya?
Tuhan itu apa yang dia katakan, kun fayakun, jadi maka jadilah. Dia untuk punya anak saja harus punya istri. 6101 nggak bisa bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Bagaimana dia memiliki anak sedangkan dia tidak memiliki istri? Kan ada ayatnya itu, kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan di mana kun fayakun dalam penciptaan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, kun fayakun, jadilah daratan. Tidak ada saya temukan. Memang ada berita bahwa dia cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi tidak ada satupun yang ditunjukkan kun fayakun itu yang mana. Saya sudah gali Al-Quran itu nggak ada. Jadi Zuma, saranku, tidak usahlah pala kali kau membahas-bahas kekristenan dari sudut pandang Islam. Kalau kami bahas Islam dari sudut pandang Kristen, kalian bilang kami nggak punya hak. Maka kami harus kayak yang di India di mana-mana, baru berdebat saja dimarah-marahi. Ya, dibilanglah ini apa penistaan segala macam. Tolonglah Zuma. Tidak mungkin kami bilang dari sudut pandang kami. Karena kami dibaptis dalam 3 nama, kalian mengucap syahadat dalam 2 nama, terus kami samakan dengan kami, Dwi Tunggal, kami Tritunggal. Tidak bisa Zuma. Ingat kawan-kawan ya, saya justru mengkritisi Zuma yang memandang kekristenan dari sudut pandang Islam. Kami nggak mau. Tidak mungkin kami katakan itu. Sempat kami katakan itu Zuma. Ini hilang, melayang, halal darah. Lebih berharga anjing dari aku kalau sudah halal darahku. Itu biar toko Zuma. Nah kawan-kawan, aku mau jemput istriku dulu ya kawan-kawan. Nanti kita lanjutkan lagi babak kedua. Kita kan belum lihat yang lainnya. Dan sekalian akan kutunjukkan ancaman-ancaman daripada pengikut si Zuma. Ya, saya dibilang babi anjing terus halal darah segala macam. Ngeri kawan. Padahal saya hanya mengikuti gaya mereka, alur mereka ya. Oke kawan-kawan, kita jumpa nanti ya. Saya jemput dulu. Habis itu saya nanti live lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.